ini kami akan menjelaskan mengenai PRRI dan pemerintah ketika Indonesia terpecah. Tonton video kami ya. Bye-bye. Tahun 1950, Indonesia baru saja merdeka, tapi semangat persatuan mereka mulai diuji. Daerah-daerah yang di luar Jawa seperti Sulawesi dan Sumatera merasa pembangunan itu tidak adil. Hasil bumi mereka dikirim ke pemerintah pusat, tetapi daerah sendiri merasa tertinggal. Nah, rasa kecewa ini membuat munculnya gerakan perlawanan terhadap pemerintah pusat. Akhir tahun 1956 lahirnya berbagai dewan daerah. Yang pertama ada Dewan Gajah di Sumatera Utara, Dewan Banteng di Sumatera Barat, Dewan Magumi di Sulawesi Utara, dan Dewan Garuda di Sumatera Selatan. Pada tahun 1958 mereka memproklamasikan dua gerakan besar, yaitu PRRI di Sumatera Barat dan Pemerintah di Sulawesi Utara. Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) adalah gerakan oposisi pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat yang melahirkan pemerintahan tandingan pada 15 Februari 1958. Gerakan ini diawali dengan keluarnya ultimatum Piagam Perjuangan untuk menyelamatkan negara dari Dewan Perjuangan yang dipimpin oleh Ahmad Hussein di Padang, Sumatera Barat. PRRI berawal dari tuntutan tokoh militer dan sipil di Sumatera Tengah yang menginginkan otonomi daerah dan desentralisasi. Namun setelah merasa pemerintah pusat tidak merespons secara proaktif, Ahmad Hussein mendeklarasikan PRRI pada 15 Februari 1958. Pemerintah pusat menilai PRRI sebagai gerakan separatis dan menumpasnya dengan pengerahan kekuatan militer terbesar dalam sejarah militer Indonesia. PRRI yang tidak bersiap untuk perang terpaksa menghadapi operasi militer tersebut. Operasi militer terhadap PRRI menyebabkan banyak korban di pihak PRRI. Jumlah korban akibat konflik ini jauh lebih besar dibandingkan dengan korban perang melawan Belanda pada masa Revolusi Nasional Indonesia. Selain itu, banyak masyarakat yang tidak terlibat dalam PRRI ikut menjadi korban kekerasan, seperti penyiksaan, perampokan, dan pemerkosaan. Setelah PRRI berakhir, masyarakat Minangkabau mengalami dampak psikologis yang mendalam. Mereka yang sebelumnya berada di garis depan perjuangan kemerdekaan nasional, kini dicap sebagai pemberontak separatis. PRRI juga menandai berakhirnya Partai Masyumi dan Partai Sosialis Indonesia, PSI, yang dibubarkan oleh Presiden Soekarno karena dianggap terlibat dalam gerakan ini. Sementara itu, pengaruh Partai Komunis Indonesia, PKI, semakin menguat di Sumatera Barat, dan banyak pegawai negeri yang sebelumnya mendukung PRRI digantikan oleh orang-orang yang berafiliasi dengan PKI. PRRI, Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia, lahir dari kekecewaan para pemimpin militer dan sipil di Sumatera Tengah terhadap pemerintah pusat yang menerapkan sistem sentralisasi. Gerakan ini sebenarnya bukan memisahkan diri, tapi menuntut otonomi daerah dan keadilan pembangunan. Namun situasi makin panas. Pemerintah pusat di bawah Jenderal Ahmad Hasan Nasution melakukan operasi militer besar, operasi tegas, operasi merdeka, dan operasi 17 Agustus. Akhirnya pada tahun 1961, PRRI dan Permesta berhasil ditumpas oleh TNI. Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia pada tahun 1958 memang menjadi salah satu peristiwa yang meninggalkan trauma bagi masyarakat Minangkabau. Di satu sisi, orang Minang dikenal sebagai pejuang gigih dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia, tetapi di sisi lain, keterlibatan beberapa tokoh Minang dalam PRRI membuat daerah ini mengalami dampak sosial, ekonomi, dan politik yang berat. Dari peristiwa ini, ada beberapa pembelajaran penting bagi pemerintah dan generasi mendatang. 1. Kesatuan dan persatuan. Perpecahan internal dapat melemahkan bangsa. Perbedaan pendapat dalam politik harus diselesaikan melalui jalur demokrasi dan musyawarah, bukan dengan pemberontakan bersenjata. Kebijakan yang adil dan merata. Salah satu faktor munculnya PRRI adalah ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah pusat yang dianggap tidak adil terhadap daerah. Ini menjadi pelajaran bahwa pembangunan dan kebijakan ekonomi harus memperhatikan kesejahteraan seluruh daerah secara adil. 3. Menghindari stigmatisasi. Setelah PRRI berakhir, banyak masyarakat Minang mengalami diskriminasi, terutama dalam birokrasi dan militer. Hal ini menunjukkan pentingnya rekonsiliasi dan menghindari stigma terhadap kelompok tertentu akibat peristiwa politik di masa lalu.
4. Memperkuat nilai demokrasi. PRRI juga menunjukkan bahwa perbedaan aspirasi politik harus disalurkan melalui mekanisme demokrasi yang sehat, bukan melalui pemberontakan. Sistem pemerintahan harus terbuka terhadap kritik dan aspirasi daerah. 5. Menghargai peran sejarah. Meski ada trauma, masyarakat Minang tetap berperan besar dalam sejarah Indonesia, baik dalam perjuangan kemerdekaan maupun dalam pembangunan bangsa. Ini menjadi inspirasi bagi generasi muda untuk terus berkontribusi bagi negara. Sejarah PRRI mengingatkan kita bahwa konflik internal dapat merugikan banyak pihak, dan kestabilan negara bergantung pada kebijakan yang inklusif, demokratis, serta berorientasi pada keadilan sosial. Walau berakhir, PRRI dan pemerintah menjadi pelajaran yang sangat berharga. Gerakan ini mendorong keluarnya dekret presiden pada tanggal 5 Juli 1959 dan menjadi pengingat bahwa persatuan bangsa disertai dengan keadilan bagi semua daerah. Dari sejarah, kita belajar untuk menjaga persatuan Indonesia.